Hai guys, berjumpa lagi di channel kesayangan Anda 4G. Jangan lupa guys, like and subscribe. Dari anggota kita IKADIN, tanggapan dari ketua seperti apa sih Bu? Nanggapinya Bu? Jadi gini, kami dari Ketua DPD IKADIN Sumatera Selatan yang kebetulan LBH IKADIN itu kami yang mendirikan. Dan terhadap LBH tersebut kami sangat apresiasi sekali karena dengan tugas dia sebagai penasihat hukum dalam mendampingi terdakwa Hijriah Agustina alias Ria binti MS Said yang telah diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam kasus yang menurut saya memang sangat menarik perhatian, yaitu kasus dituduh sebagaimana pasal-pasal yang didakwa jaksa penuntut umum, pasal 112 ayat 2, 113 ayat 2 dan 112 ayat 2, 114 ayat 2 dan 132 dengan tuduhan memiliki narkotika sejumlah memiliki atau menyimpan narkotika sejumlah 1,5 kilogram. Nah, kasus ini saya melihat di media dan memang sih ada beberapa dia sempat diskusi dengan kita juga. Nah, di situ saya melihat diputusnya bebas ini ada dari organisasi kepemudaan yang merasa terlukai dengan mengatasnamakan masyarakat, merasa terlukai bahwa seolah-olah ini kenapa sih kasus narkoba diputus bebas oleh majelis hakim. Ketika saya bertanya kepada penasihat hukumnya, saya melihat dan juga setelah saya membaca dakwaan dan tuntutan bahwa memang seperti itu adanya. Kalau saya melihat ini, saya pikir jaksa penuntut umumnya yang kepedean menuntut dari si terdakwa tersebut, karena dalam kasus yang seperti ini pasalnya, kenapa dia tidak memasukkan pasal 131? Karena fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang saya lihat bahwa menyimpan, memiliki, terus pengedarnya tidak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan adalah pasal 132 bahwa dia dianggap mengetahui adanya narkoba tapi tidak memberitahu atau tidak melapor kepada aparat. Nah, disitulah saya melihat jaksanya kurang teliti. Harusnya dakwaan tersebut dibuatlah demikian jeli sehingga seorang terdakwa itu tidak bisa lolos. Kan sudah diatur di dalam undang-undang narkoba itu ada pasal-pasal yang sangat sampai sekecil apapun bisa menjerat si terdakwa tersebut. Apalagi saya lihat fakta ini bahwa rumah mereka tuh kan berdempetan. Kalau dari fakta ditemukan narkoba itu bukan di kamar atau di rumah si suami istri tersebut, tapi di sebelahnya. Itu yang saya tangkap cerita dari penasihat hukum yang anggota LBH kami. Jadi saya pikir kalau memang pasal itu tidak ini, ya nggak mungkin lah orang dihukum sementara ketentuan hukum tidak bisa menjeratnya gitu loh. Jadi kalaupun dipaksakan, jolin dong majelis hakim. Apalagi pasal-pasal ini ancaman tinggi semua gitu loh. Kalau di masyarakat terkesan ada image, ada permainan, gimana Bu tanggapannya? Kalau menurut saya sampai sekarang kita harus meluruskan masyarakat. Kita sebagai aparat penegak hukum harus berani mengetahui kalau kita keliru, harusnya jaksa jangan langsung menganggap ini ada kesalahan di majelis. Saya nggak bela dengan majelis kok. Saya juga paling intens kalau majelis itu melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji gitu loh. Misalnya membolak-balikan fakta atau apa, itu saya sangat juga tidak sependapat seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat saat ini, kita sangat jolim kalau sampai majelis hakim itu
memutuskan atau mengikuti selera jaksa penuntut umum. Terus ya kalau ada permain kan bicara uang ya, sementara kita melihat bahwa ini orang saya lihat ini ekonomi lemah ya, tidak mampu. Biasanya orang menggunakan LBH itu ada syarat-syarat tertentu. Kategori tidak mampu, ada surat miskin yang diketahui oleh lurah ataupun pemerintah setempat. Oke Bu, jika dikatakan ini kan terdakwa Hijriah ini disebut diduga istri dari bandar narkoba. Jika disebut turut menikmati hasil dari penjualan narkoba itu bagaimana Bu pendapat kita Bu? Ya harusnya dibuktikan dong. Dari dakwaan saja mungkin rekan-rekan media tahu dakwaannya nggak sampai situ loh. Gitu loh. Harusnya dia ini melihat dong. Kalau turut menikmati ada nggak rekening-rekeningnya? Semua gitu loh. Kan gitu. Terus dibelikan kemana? Terus apakah istrinya menikmati? Apakah istrinya melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain kan gitu? Jadi kita tidak boleh berasumsi begitu. Bu, dengan tidak dimasukkannya 131 itu bisa dianggap lalai nggak Bu? Saya yakin begitu. Bahkan patut dicurigai, jangan nyurigai hakim dong. Nyurigai juga JPU-nya. Apakah kesengajaan atau memang kelalaian? Berarti Bu, terkait kedatangan masa kemarin salah sasaran saya bilang deh. Salah tempat. Harusnya dia kalau membicarakan fakta-fakta hukum di persidangan, harusnya dia demo ke kejaksaan, bukan demo ke pengadilan. Karena pengadilan itu sifatnya menilai apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, menilai apa yang dibela oleh penasihat hukum, tepatnya fakta-faktanya. Mereka bisa mempertanggungjawabkan. Saya yakin hakim tidak akan serendah itu menjual profesi dia untuk sesuatu yang tidak mulia.